Jadi kalau ada perbedaan pandangan, perbedaan pendapat, lakukanlah 3 hal. Ya. 1, tenangkan diri terlebih dahulu. Jangan merusuk, jangan tergesa-gesa, apalagi jangan langsung emosi. Ya, ya. Itu banyak kejadian gitu ya. Emosi aja langsung karena wah ini enggak, tenang aja dulu. Yang kedua, cari titik tengahnya, cari jalan tengahnya. Ingat, tujuan rumah tangga itu sakinah, bukan siapa yang menang, siapa yang kalah. Ya, betul. Sakinah itu adalah ketenangan. Bagaimana ketenangan itu menghantar kepada kebahagiaan. Cari jalan tengah. Yang ketiga, komunikasi dengan akhlak dan adab. Ya. Ada akhlaknya. Jangan sampai ada yang merasa ditekan, jangan sampai ada yang merasa dilecehkan. Ya. Maka harus dengan adab dan akhlak. Ya. Gunakan kata-kata lembut, bukan dengan bentakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pencerah Hati, kita tahu setiap rumah tangga pasti pernah menghadapi perbedaan pendapat. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita menyikapinya supaya rumah tangga tetap harmonis? Bersama saya, Ustadz Dr. Haji Didi Albin sebagai narasumber yang untuk memberikan pencerahan pada kali ini. Apa kabar Ustadz? Sehat? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sehat walafiat, Mas Prapto. Dan saya ingin menguatkan perbedaan itu wajar. Ya. Wajar ada, bahkan sunatullah. Ya. Tapi bagaimana kita mengelolanya itu yang penting. Ya. Ustaz, banyak ibu-ibu curhat begini. Kenapa ya suami saya sering berbeda pendapat? Kadang bikin emosi juga, Ustaz. Ya, hal itu biasa misalnya. Bahkan Rasulullah SAW pun kadang berbeda pendapat dengan istri-istrinya. Tetapi beliau mengajarkan kepada kita untuk bagaimana menyikapinya dengan bijaksana. Ya. Allah berfirman dalam Quran surat Ar-Rum ayat ke-21, di antara tanda-tanda kekuasaannya, Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri. Ya. Supaya kamu dapat ketenangan hati dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Artinya, walaupun berbeda pandangan, berbeda pendapat, berbeda keinginan, dasarnya tetap cinta dan kasih sayang. Ya, ya, ya. Jadi perbedaan itu bukan ancaman, tapi justru peluang untuk saling melengkapi, gitu Ustaz ya? Ya, betul. Kalau suami istri sama, persis semuanya. Nanti kalau tidak ada perbedaan malah hambar. Justru dengan perbedaan ada dinamika dalam keluarga, asal diatur dengan komunikasi yang lancar dan baik. Ya, ya, ya. Kadang perbedaan itu lucu juga Ustaz ya. Misalnya suami pengennya makan sate, Ya. istrinya maunya makan soto. Akhirnya yang terjadi gimana? Ya biasanya ujung-ujungnya makan mie instan berdua. Biar adil katanya. Gitu ya. Kalau sate soto kan mungkin beli keluar ya. Kalau mie instan langsung buka lemari dimasak di dapur gitu ya. Gitu ya. Oke. Ada juga yang bilang begini, kalau lagi beda pendapat sama suami, biarin aja. Toh nanti juga ujungnya kata suami yang dipakai. Nah, jangan begitu juga. Islam ini mengajarkan musyawarah. Ya. Wasyawirhum fil amri. Bermusyawarahlah dalam setiap urusan. Sering bermusyawarah dengan istrinya. Ini Rasulullah yang melakukan. Ya. Bahkan dalam peristiwa Hudaybiyah, Ya. beliau menerima saran dari Ummu Salamah, istri beliau. Ya. Jadi kalau ada perbedaan pandangan, perbedaan pendapat, lakukanlah 3 hal. Ya. 1, tenangkan diri terlebih dahulu. Jangan merusuk, jangan tergesa-gesa, apalagi jangan langsung emosi. Ya, ya.
nih Itu banyak tenangkan. kejadian gitu ya. Iya. Ke emosi aja langsung karena wah ini enggak, tenang aja dulu. Yang kedua, cari titik tengahnya, cari jalan tengahnya. Ingat, tujuan rumah tangga itu sakinah, bukan siapa yang menang, siapa yang kalah. Iya, betul. Sakinah itu adalah ketenangan. Bagaimana ketenangan itu menghantar kepada kebahagiaan. Cari jalan tengah. Yang ketiga, komunikasi dengan akhlak dan adab. Ya. Ada akhlaknya. Jangan sampai ada yang merasa ditekan. Jangan sampai ada yang merasa dilecehkan. Ya. Maka harus dengan adab dan akhlak. Ya. Gunakan kata-kata lembut, bukan dengan bentakan. Begitu Ustaz. Ya, Ustaz. Mungkin bisa dikasih tip kepada ibu agar bisa lebih sabar menghadapi perbedaan dengan suami. Ada beberapa cara praktis misalnya. Yang pertama, Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak semata-mata diciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Ya. Maka cara praktisnya adalah baik suami ataupun istri harus ingat, niatkan semuanya untuk ibadah. Ya. Menikah itu ibadah. Ibadah. Jadi sabar menghadapi pasangan, insya Allah juga ibadah dan mendapat pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, fokus pada solusi, bukan masalah. Kalau hanya mengungkit-ungkit, masalah akan tambah panjang. Walaupun ini karakter dasar dari wanita. Ya. Wanita itu jangankan Gitu. 2 jam, 20 Hmm. tahun yang lalu aja kesalahan suami masih ingat. Ahli sejarah gitu. Ahli sejarah. Tapi kita harus mampu memeliharanya karena daya ingatnya luar biasa. Kalau daya ingatnya luar biasa berarti anak kita juga akan pintar dan cerdas. Betul. Orang keturunan ibunya gitu. Fokus pada solusi bukan masalah. Yang ketiga, berdoa. Rasulullah SAW mengajarkan doa agar diberi ketenangan hati. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Jadi ukuran kualitas kita ini Mas Haji Ya. terlihat dari cara kita bagaimana memperlakukan pasangan hidupnya di rumah. Ya. Ya. Dan selanjutnya ingat, sahabat pencerah hati semuanya, ibu-ibu semua, perbedaan pendapat dengan pasangan itu normal. Normal maksudnya. Normal. Yang penting saling memahami, sabar, dan selalu kembali kepada nilai kasih sayang. Masya Allah, Ustaz. Sangat bermanfaat. Semoga ibu-ibu semua semakin bijak dalam menghadapi perbedaan dengan suami tercipta. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa dukung terus program Duet Pencerah Hati dengan subscribe, like, komen, dan share. Sampai bertemu pada episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.